Jogja waktu bulan September kemarin sama sahabat aku Vivi. Ini kita baru sampai di bandaranya, Bandara Jogja yang baru, dan ini tuh tempatnya bagus banget, bersih dan luas. Pelayanannya juga oke banget. Ini aku kan sempat tinggal ke toilet dulu ya sebelum ambil bagasi. Kopernya tuh sempet dibantu ambilin gitu sama pegawainya, sama petugas di sana. Keren banget sih. Nah, ini sekarang kita lagi melihat tempat makan karena kita sengaja nggak sarapan karena ambil tiket pesawat yang paling early. Ini ada yang menarik nih angkringannya, tapi kita mau coba untuk kelilingin dulu. Kebetulan ternyata tempat food courtnya itu ada di deket stasiunnya gitu, stasiun bandara. Jadi ya udah hangoutnya gampang deh, makan sambil nunggu tiket stasiun. Terus ini sedikit tour dari bandaranya. Lumayan sih bagus bandaranya walaupun belum tergolong yang sibuk gitu ya. Tapi karena bukan bandara yang sibuk jadinya dia itu nggak yang rame banget gitu loh. Dan ini ada dinosaurus gitu guys, bisa gerak dan bisa suara. Lucu banget sih. Lucu juga guys. Bakso. Setelah keliling, akhirnya kita mutusin buat makan di tempat ini yang tadi kita udah lewatin karena memang kelihatannya menarik banget. Ada banyak menu. Terus salah satu yang paling affordable juga sih itu menu sarapan aku, enak banget. Gorengannya the best. Oke, ini udah jalan menuju kereta karena sudah jam. Dan ternyata termasuk rame banget ya karena orang-orang yang dari bandara banyakan ke kota tuh naik kereta gitu. On the way to stasiun Tugu. Pemandangannya apik banget sih guys karena bandaranya itu ada di ujung kayak agak pedesaan gitu. Oke, sampai di kota ini karena belum bisa masuk ke hotel, jadi kita jalan-jalan di Prawiro Taman dulu. Ada restoran namanya Via Via, dia itu juga jual souvenir gitu. Sambil kita pesen makan, kita lihat-lihat. Di sini itu ada banyak barang-barang menarik dan kalau aku nggak salah ya, ini semua made in Indonesia sih. Lucu banget ya sih. Iya, kayak kain gitu ya. Ini 75. Aduh susah nih ngeliatinnya. Ya ampun Vi, ternyata ada ini tote bag salon pas kawan. Vivi. Setelah lihat-lihat, ternyata kita nggak beli apa-apa karena baru hari pertama ya, and we save our money for next adventure. Ini makanannya udah datang, enak banget. Next destination itu kita ke Archok dan kebetulan pas kita datang itu ada tournya, jadi ada kayak kuratornya langsung yang ceritain kenapa dia pilih kesenian-kesenian yang ditampilin di sini gitu. Dan cukup seru walaupun menurut aku melelahkan banget ya karena kita kelilingin Archoknya itu sambil dengerin presentasi ya bisa dibilang dari si curatornya. And to be honest guys, ini adalah pertama kalinya aku benar-benar datang ke tempat yang menampilkan karya seni sebanyak ini dan cukup overwhelming ya, but actually in a good way. Kayak aku cukup terkesima sih. Salah satunya dengan meja ini. Kayaknya kalau kalian nonton banyak vlog tentang art chalk pasti ada si meja ini karena ini menarik banget sih menurut aku. Dan dia ditempatin di satu ruangan warna ungu gelap kayak kasih kesan yang wow aja gitu.
Nah, justru tempat favorit aku di Artjok itu adalah tempat kesenian anak-anaknya nih, di mana di sini tuh mereka tampilin karya-karya seni yang dibuat oleh anak-anak usia di bawah 18 tahun. Entah mengapa di sini tuh menurut aku merasa paling lively, paling lucu-lucu karya seninya, tapi nggak kalah sama yang dewasa. Kalau kalian suka karya seni, kayaknya kalian wajib dateng deh ke Artjok tahun depan. Jadi Artjok tuh cuman 1 tahun sekali di Jogja, guys. Busana adat. Ayo. Ini tutup. Lumpia Samijaya. Ya, tutup guys. Nah, ini kita nggak kedapetan nyobain lumpia Samijaya yang padahal kita tunggu-tunggu. Jadilah kita ke Malioboro keliling-keliling dulu ngeliat toko-toko batik dan banyak banget emang yang lucu ya. Tapi karena baru hari pertama, jadi aku mutusin buat nggak beli apa-apa padahal nemu rok lucu banget. Terus malamnya kita makan di Gudeg Sagan. Menurut aku manis banget sih tapi tetap enak. Nah, karena udah malam, udah capek banget, kita balik ke hotel. Ini aku nginepnya di Greenhouse Boutique Hotel di Prawiro Taman. Hotelnya bagus banget. Kebetulan aku dapatnya di lantai 3 di gedung yang lama. Ada dinner buffet. Dan dapat view poolnya yang ikonik banget itu. Kamar aku di sini, guys. Kayaknya aku akan tunjukin sedikit tour dari kamarnya ya. Jadi baru masuk itu tempatnya seperti ini. Aku lupa ini tipe apa, tapi kayaknya ini nggak yang paling mahal, nggak yang paling murah. Terus dia itu sebenarnya double bed yang aku request buat disatuin. Terus aku udah sempet taruh barang-barang sih tadi. Tempatnya itu bersih dan wangi banget. That's the most important thing menurut aku. Tapi kalau tentang space, menurut aku dia tuh agak kecil ya, termasuk kamar mandinya kecil banget, tapi dia bersih, wangi, dan dingin. Let's go. Masuk di hari kedua, itinerary kita agak padat di sini. Pertama kita ke Pasar Ngasem buat apa? Buat sarapan pastinya. Dan di sini itu banyak banget ada dagang-dagang gitu. Tapi untuk dagang makanan beratnya ternyata nggak banyak guys. Kalau aku nggak salah inget kayaknya cuma 3 deh. Dan yang banyak justru dagang dawetnya. Cuman sayang banget aku belum sempet nyoba. Ini ada You ngadem, tapi aku akhirnya nggak kesini sih. Aku ke sebelah yang dari pintu masuk itu belok kiri guys. Nanti deh kita, nah ini dia ada Bu Sirep, satu lagi yang lebih rame. Nah nggak baca, aku lupa itu apa. Ini pesanan aku, enak banget tempenya, aku suka banget tempe mendoan Jogja. I wanna go back just to eat their sayur and tempe. Setelah makan sarapan pakai nasi, ini aku mencoba melihat-lihat jajanan pasarnya dan ini ada salah satu toko. Kalau dari pintu masuk itu dia ada di sebelah kanan, agak di depan. Pilihannya yang paling banyak dan beragam itu toko ini. Dan aku sempet sampai bingung ya mau pilih jajanan yang mana. Akhirnya aku comot-comot yang aku tahu. Ini aku beli lukis, terus itu aku lupa banget namanya, terus itu jajanan ubi, ini kayaknya petolo ya, sama aku beli risol sih, classic. Kayaknya memang petolo deh. Rahangnya enak, nggak terlalu manis. Gimana sih? Ini nggak habis. Tadi kamu foto nggak sebanyak apa kamu ngambil? Nah ini aku mau cobain jajanan itu yang aku nggak tahu namanya, kita disinfect tangan dulu. Dan tadi makanan Vivi nggak habis karena memang banyak banget ya pilihannya dan harganya tuh lumayan affordable, jadi kita tuh kayak kalap gitulah pasti kalau belanja di sini. Kayaknya dia emang nggak kuat panas deh HP-nya. Nggak kuat panas kayaknya. Coba ya. Kamera makan dulu.
Nggak buat kenyang kok. Coba deh satu. Ya udah aku jadinya dua deh. Setelah selesai makan, kita mau ke Taman Sari dan ternyata deket banget guys. Kalau kalian mau ke Taman Sari dari Pasar Ngasem, itu tinggal ke belakang aja. Terus nanti ada parkiran motor sedikit, belok kanan. Ini dia ada tulisannya lah. Terus di sini kita pakai jasa tour guide karena kebetulan bapaknya lagi nggak ada nge-tour guidein juga, dan sekalian kita mau experience the real tour di Taman Sari. Nah, ini kita ngelewatin jalan yang biasanya dilewati oleh Sultan Hamengkubuwono dulu kalau mau ke Taman Sari. Jadi dia itu kayak jalan bawah tanah gitu ya, dari bebatuan kayak semacam gua, tapi kayaknya nggak bisa dibilang gua juga deh. Di sini itu ventilasinya banyak dan ada beberapa ruangan juga. Nah, salah satunya ini nih katanya tempat beliau biasanya bertapa atau semedi. Tempat ini tuh menurut aku nggak ada kesan horor-horornya sih, atau mungkin karena perginya siang ya, tapi malah enak banget, sejuk gitu, kayak ada AC-nya. Nah, satu hal lagi yang Bapak tour guide-nya kasih tahu, pintu di sini itu pendek-pendek karena supaya kita ingat untuk saling menghormati gitulah. Jadi menunduk kayak gitu seingat aku. Nah, ini kita sudah hampir sampai di pintu masuk Taman Sari. Jadi yang tadi itu masih lingkungan sekitar aja kayak jalan menuju Taman Sarinya. Tapi ini dia the real Taman Sari, dimana kita harus beli tiket dulu di sana di sebelah kanan. Nah, ini aku lagi dipakein gelang, baru deh kita boleh masuk. Harga tiketnya kalau nggak salah 35.000 guys. Terus di sini kita lagi dijelasin tentang buah kepel. Katanya sih kalau zaman dulu kan mandi itu nggak yang kayak kita ya 2 kali sehari ya. Tapi bagi putri-putri, selir-selir gitu, makan buah kepel ini supaya badannya wangi. Wah, apa bener ya? Harusnya aku coba kali ya. Nah, di sini aku tunjukin sedikit bagian dalamnya. Tentunya indah banget seperti yang mungkin kalian pernah lihat ya di feed-feed orang. Kebetulan pas aku datang lagi rame pol, tapi tetap cantik, tetap bisa menikmati keindahannya kok. Habis dari Taman Sari, setelah tour yang melelahkan, kita break sebentar di cafe yang ada di depan Taman Sari. Jujur aku lupa namanya, dan ini aku lagi tunjukin jalan ke toiletnya. Jadi dia itu ada kayak tempat yang indoor dan semi outdoor kayak gini. Tempatnya cukup bersih, dan kebetulan yang aku pesen tuh cuman minuman aja sih di sini. Jadi jajanannya aku bawa dari pasar. Aku pesen matcha, aku sempat pesen kopi juga. Buat drawing, jadi ada butsir, ada senar, ada ini butsir juga, ini butsir juga. Kalau ini buat trimming, terus ini ada. Nah, ini aku sama Vivi lagi di Baravia, di mana di sini itu kita bisa buat keramik sendiri. Nah, bahan-bahannya tuh udah disiapin, kita tinggal bayar dan datang aja sesuai waktu yang udah kita tentukan bersama, Cie. Ini mereka juga punya display barang-barang yang udah jadi dari orang-orang yang pernah kesini, dan display dari barang-barang yang mereka jual. Jujur ini lucu sebenarnya, aku tertarik tapi akhirnya nggak jadi beli. Sebelum mulai kita pakai apron dulu untuk ngejaga baju kita supaya bersih, nggak kena tanah liat. Terus mereka itu jelasin dulu alat-alat yang tersedia dan cara penggunaannya bagaimana. Baru deh kita dilepas buat berkreasi, buat karya apa yang kita mau buat. Kalau kita butuh bantuan, kita bisa panggil dan minta tolong sih. Awalnya aku mau buat mug, tapi ternyata gagal. Ya udah aku buat mangkok aja. Tidak sesuai ekspektasi ya, karena ternyata aku nggak sekarya seni itu orangnya. Tapi seru banget, dan jujur kalau bisa aku mau ngulang lagi deh, mau buat yang lebih bagus. Makan malam di Roka Ramen, gila ini enak dan ramen teraffordable yang pernah aku pesen.
Sebelum mengakhiri hari, kita datang ke Palka yang ada di Prawiro Taman juga. Dan wow, ini tempatnya rame banget. Tapi memang mereka itu jual kerajinan-kerajinan oleh-oleh kayak gini, lucu-lucu semua. Nah, kalau di Bali tuh ya, kayak gantungan kunci gitu harganya bisa ratusan ribu. Sedangkan di sini harganya itu di bawah 100 ribu. Tetap agak mahal ya dibanding di Shopee, tapi tetap masih oke lah untuk dibeli langsung gitu. Mereka punya lukisan juga. Nah, ini gambaran gantungan kunci yang mereka sedia. Lebih banyak dari ini sih. Ini cuman sepersekian dari yang mereka punya. Banyak banget pilihannya. Dan mungkin ada beberapa yang nggak bisa kalian beli di Shopee. Terus kita ke Tempo Gelato dulu karena jalan cuman deket aja. Kayaknya nggak sampai 500 meter kok jalannya. Jadi kita ke Tempo untuk beli ice cream, tapi jadinya aku nggak beli sih, aku cobain es krimnya Vivi aja sedikit karena sudah kenyang banget ya habis dari Roka tadi. Nah, ini dari Tempo Gelato, kita ke Indomaret dulu bentar. Indomaretnya pas banget di sebelah Palka Art Craft, dimana aku sama Vivi mau beli air untuk persediaan air kita. Pulang dari Indomaret langsung OTW ke hotel guys. By the way, yes, kita jalan kaki. Kayaknya mungkin ya, aku jujur, aku nggak tahu jarak ya yang benar itu sebagaimana. Tapi kayaknya mungkin sekitar 500 sampai 1 kilo aja lah jalannya. Ini tuh jalan Prawiro Taman yang rame gitu loh. Jadi kalaupun kalian jalan kaki, menurut aku masih aman karena banyak turisnya, turis lokal, turis mancanegara itu ada. Nah, kita keluar dulu nih dari jalan ke jalan utama sedikit aja, terus masuk di jalan sebelahnya. Gimana sih cara gue ngejelasin ya gitu deh. Jadi ini keluar jalan utama, terus nah ini ada jalan lagi nih. Itu kayak masih daerah Prawiro Taman juga ya, Jalan Gerilya. Nah, di Jalan Gerilya ini lebih banyak hotel-hotelnya. Tuh, aku tunjukin beberapa lah ya. Ini ada restoran dan hotel di kiri tadi. Jalannya tuh kayak gini guys, jadi masih yang aman lah menurut aku. Terus ada hotel gede juga namanya Galeri Prawiro Taman. Nah, setelah jalan sekitar kurang lebih 10 menitan, barulah kita sampai ke hotel kita di Greenhouse Boutique Hotel. Jadi ini penampakan luar hotel greenhouse-nya, dia hijau dan cantik banget sih memang. Cuman pas kita kesini itu sayangnya lagi renov guys, jadi nggak kelihatan daerah situnya. Oke deh, kita masuk ke lift, ke kamar, dan mau istirahat. Kan jam 3 berangkat. Salah Vi. Mau kemana Vi? Duh, kolamnya ini bagus banget, gila. Aku pengen berenang. Ih, udah dibersihin, makasih loh. Gas tuh. Bobok dulu.